Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang public good dan market failure. Nama saya Catherine dan di sini ada Deborah, Fitridia, Siti Makfiroh, Kemas Muhammad, dan Putra Ramadhani. Berikut ini adalah table of contents-nya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kasus, lalu berikutnya ada indikator kegagalan pasar, yang ketiga ada ilustrasi dalam diagram, terus yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada untuk solusi terbaiknya. Nah, untuk kasusnya ini kita ambil dari website kompas.com, yaitu pada tahun 2019 pemerintah Kota Surabaya menganggarkan sekitar 80 miliar rupiah dari APBD untuk membangun alun-alun di Kota Pahlawan. Hal tersebut terletak di atas dan di bawah Jalan Pemuda nomor 17, di bawah Jalan Yosudarso, serta basement Balai Pemuda. Nah, anggaran ini dialokasikan untuk menyelesaikan basement tahap 3, pekerjaan di bawah tanah, penyiapan ruang-ruang untuk utilitas bawah tanah, dan penyelesaian struktur. Nah, untuk dari uang tersebut itu adalah untuk kebanyakan itu dipakai untuk penyelesaian struktur yang paling besar, yaitu pengerjaan struktur dan finishingnya. Nah, kasus tersebut adalah contoh yang bagus untuk public good karena alun-alun tersebut itu bebas dipakai siapa aja. Dan untuk permasalahan ini akan kita bahas di selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Putra Ramadhani. Selanjutnya saya akan membahas tentang indikator market failure dari kasus yang kami bahas, yaitu alun-alun di Surabaya. Nah, indikator market failure dari alun-alun Surabaya yaitu tidak adanya informasi dari pengguna, di mana pengunjung alun-alun tentu saja tidak semuanya membayar pajak. Di situ tuh ada pengunjung yang memang turis ataupun dari orang asing, kemudian juga ada orang yang memang malas membayar pajak. Nah, orang-orang yang seperti ini tetap menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Surabaya, yaitu berupa alun-alun tersebut. Padahal alun-alun tersebut itu dibangun menggunakan uang para pembayar pajak yang ada di Surabaya. Nah, orang-orang yang tetap menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang telah didirikan oleh pemerintah namun enggan membayar pajak, yaitu dinamakan sebagai free rider. Nah, free rider ini sebagai indikator dari adanya kegagalan pasar yang ada di alun-alun Surabaya tersebut. Selanjutnya, saya Deborah akan menjelaskan ilustrasi diagram bagaimana market failure pada public goods. Nah, kurva marginal cost pada public goods berbentuk horizontal, yang berarti additional consumer yang menikmati public goods itu tidak akan menambah biaya pada public goods tersebut. Dalam kasus yang kami bahas, berarti tambahan satu orang yang menikmati kawasan alun-alun Surabaya tidak akan menambah biaya pembangunan atau biaya dari alun-alun Surabaya. Kemudian kurva demand yang adalah marginal social benefit kita dapatkan dari penambahan seluruh kurva marginal private benefit atau D1 dan D2 yang ditambahkan secara vertikal, dan kita akan mendapatkan Kinked demand curve atau kurva MSB yang patah. Ketika kurva MSB ini memotong marginal cost, maka kita akan mendapatkan titik atau tingkat yang paling efisien untuk memproduksi public goods. Namun tidak semua pihak, terutama pihak swasta, itu mampu memproduksi public goods pada tingkat yang efisien ini dikarenakan kehadiran dari free rider atau orang-orang yang tidak membayar untuk menikmati public goods ini, tapi mereka masih dapat menikmati atau merasakan manfaat dari public goods. Dalam kasus yang kami bahas, alun-alun Surabaya ini dibangun dengan menggunakan dana dari APBD, berarti dari pajak. Namun penggunaan alun-alun Surabaya itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang sudah membayar pajak, tapi semua orang bebas menggunakan alun-alun Surabaya. Oleh karena itu terdapat free rider atau market failure pada public goods alun-alun Surabaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagian keempat tentang evaluasi kasus. Kami akan menjelaskan evaluasi kasus, yaitu saya sendiri, Siti Makfiroh, dan teman saya, Fitridia. Nah, kegagalan pasar itu menurut kami masih terjadi, yaitu kenapa? Karena public sendiri itu bersifat non eksklusif dan non-rival, di mana semua orang bisa menggunakannya secara bersamaan dan juga semua orang bisa menggunakannya secara eksklusif atau tidak bayar. Di mana karena sifat hal itu terjadi free rider, free rider sendiri akan menyebabkan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan lain itu tidak mau memproduksi atau membuat public goods tersebut, sehingga terjadi undersupply, di mana undersupply itu akan mengakibatkan market failure. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi barang publik ini kan akan menciptakan kegagalan pasar jika beberapa
konsumen tidak mau membayar kepada pemerintah terkait dengan pajak, tetapi tetap menikmati fasilitas tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus itu, jadi orang-orang yang tidak membayar pajak, seperti anak-anak atau turis, akan tetap bisa memanfaatkan taman ini secara maksimal karena tidak terlepas dari sifatnya yang non-eksklusif dan non-rival goods. Sekian dari presentasi kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang poin kelima, yaitu solusi. Oke, dari kelompok kami terdapat 2 solusi untuk kasus di alun-alun kota Surabaya ini. Yang pertama ada biaya masuk alun-alun, dan yang kedua retribusi parkir. Biaya masuk alun-alun diperuntukkan untuk agar alun-alun mendapatkan pemasukan dari orang-orang yang berkunjung ke alun-alun kota Surabaya, sehingga biaya untuk pembangunan dan juga perawatan dari alun-alun tersebut dapat ditanggung oleh biaya masuk yang disetorkan para pengunjung. Yang kedua, retribusi parkir. Dengan berkunjungnya orang-orang ke alun-alun, maka dibutuhkan lahan parkir juga, dan di sini retribusi parkir berguna untuk satu, pemeliharaan lingkungan juga, dan kedua untuk menambal biaya pembangunan agar ke depannya tidak terjadi kasus-kasus free rider di mana APBN yang digunakan untuk membangun alun-alun itu menggunakan APBD dari Kota Surabaya, sementara tidak seluruh pengunjung berasal dari warga Kota Surabaya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.